Nurhayati Salma, mahasiswa STKIP PGRI Tulungagung. Di sini saya akan membahas mengenai pandemi global kita saat ini, yaitu COVID-19 dari segi ekonomi. Dan tugas ini dan video ini maksud saya menjadi tugas dari Dr. Nafi Nurhayati SEMSI selaku dosen ekonomi internasional. Pembahasan akan saya bahas melalui PPT dan referensi dari pembahasan akan saya cantumkan pada description box. Mari mulai pembahasannya. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Yang harus kita ketahui lebih dulu yaitu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Saat ini virus corona sudah menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Dengan adanya virus memberikan banyak dampak, bukan hanya dari perilaku kesehatan, aktivitas manusia, namun juga berdampak pada perekonomian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertanyaan terkait fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar Indonesia dan internasional dari segi perilaku konsumen dan perilaku produsen. Kita harus mengenal dulu apa itu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Perilaku konsumen adalah perilaku dalam segala aktivitas dan proses yang dilalui oleh seseorang dalam pemilihan, pencarian, pembelian, dan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, apa itu perilaku produsen? Perilaku produsen adalah upaya, proses, dan aktivitas untuk menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh pasar dan menghasilkan sebuah keuntungan. Selanjutnya, dampak dari segi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pembelian online atau online shop. Aktivitas masyarakat menjadi lebih terbatas, bahkan aktivitas berbelanja juga banyak dilakukan dari rumah. Tawaran menarik dari online shop sangat memudahkan, menguntungkan, dan sangat membantu konsumen yang perlu berbelanja namun harus tetap tinggal di rumah. Godaan konsumtif makin besar karena di rumah kita memiliki banyak waktu untuk membuka-buka situs belanja online yang membuat kita makin terpapar dengan berbagai program yang ditawarkan, yaitu konsumsi yang berdampak negatif dan konsumsi yang berdampak positif. Himbauan pemerintah untuk mengurangi mobilitas dan penurunan keyakinan pertumbuhan ekonomi ke depan mempengaruhi pola perilaku konsumsi masyarakat. Di Indonesia, masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi kebutuhan pokok atau basic need dan menunda konsumsi lainnya. Konsumsi seperti pakaian, transportasi, perlengkapan, rumah tangga, dan leisure diperkirakan berdampak negatif. Di Amerika, peningkatan pembelian konsumen di bisnis, hasil-hasil agrikultural seperti hasil perkebunan, air konsumsi, toko daging dan toko buah serta sayur. Dan yang berdampak negatif yaitu mayoritas dari sektor-sektor sekunder yang pemenuhannya tidak terlalu penting, seperti toko-toko bangun pengantin, transaksi dari sektor barang bekas dan kuno, dan konsumsi untuk barang-barang hobi. Yang ketiga yaitu panic buying. Fenomena panic buying dapat menyebabkan kelangkaan barang akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat, atau untuk ditimbun sebagai persediaan di rumah selama proses berdiam diri di rumah.
Rak-rak yang biasanya berisi aneka rupa bahan makanan, mulai beras, gula, minyak goreng, telur hingga mie instan di supermarket tiba-tiba kosong melompong. Normalnya proses distribusi hingga barang dari gudang dapat terpajang perlu waktu 1-2 hari. Vice President Corporate Communication Transmart Carrefour, Satria Hamid, mengatakan stok masih cukup. Kalaupun nanti terjadi kehabisan stok, akan segera ditambah agar tak terjadi kelangkaan barang. Selanjutnya, apa yang berdampak dari perilaku produsen? Yang pertama, yaitu bahan baku menyusut. Impor bahan baku menyusut. Data terakhir Badan Pusat Statistik atau BPS selama Februari 2020 dinilai impor semua golongan barang menurun dibanding Januari. Selanjutnya, apa yang berdampak dari perilaku produsen? Yang pertama, yaitu impor bahan baku menyusut. Data terakhir Badan Pusat Statistik atau BPS selama Februari 2020 nilai impor semua golongan barang menurun dibanding Januari. Impor barang konsumsi merosot 39,91% menjadi 881,7 juta US dollar. Kemudian impor bahan baku atau penolong turun 15,89% menjadi 8,89 miliar US dollar dan barang modal turun 18,03% menjadi 1,83 miliar US dollar. Penurunan impor bahan baku dan barang modal menandakan kegiatan produksi di dalam negeri tengah lesu. Selanjutnya, yaitu kinerja ekspor ikut tertekan. Dalam buku LPI atau Laporan Perekonomian Indonesia, bahwa terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi di negara yang terdampak COVID-19, termasuk Indonesia, diakibatkan oleh terbatasnya pasokan barang dari negara lain untuk keperluan produksi dan pembatasan aktivitas ekonomi untuk pencegahan penyebarannya. Terganggunya rantai suplai global atau global supply chain akibat COVID-19 juga diperkirakan dapat mempengaruhi ekspor Indonesia akibat tidak tersedianya bahan antara yang diproduksi di negara lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pukulan terhadap industri manufaktur. Kinerja industri manufaktur turun signifikan pada Maret lantaran seretnya pasokan bahan baku pada Februari lalu. Namun pemerintah membebaskan biaya impor bahan baku untuk 19 sektor industri yang kesulitan mendapat pasokan akibat pandemi virus corona. Jumlah pedagang berhenti sementara. Sejumlah pedagang di pasar tekstil besar di Indonesia menghentikan sementara kegiatan usahanya seiring meluasnya pandemi corona. Penutupan juga dikarenakan sepinya pembeli sejak kebijakan pembatasan sosial atau social distancing diberlakukan. Apa saja yang bisa kita lakukan jika kita sebagai pelaku bisnis dengan situasi seperti ini? Pertama, yaitu memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Di tengah kondisi ini, masyarakat dihimbau untuk mengurangi tatap muka dan keluar rumah. Media sosial dapat menjadi salah satu cara untuk mempromosikan produk atau usaha yang dimilikinya. Yang kedua, yaitu pastikan cash flow terjaga dengan sehat.
Arus kas menjadi arus paling penting dalam bisnis, sehingga para pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal dan baik. Lakukan edukasi agar pencegahan penularan virus corona COVID-19 dan timbulkan rasa tanggung jawab dan empati akan krisis yang sedang terjadi, dan sampaikan langkah-langkah penyelamatan bisnis menghadapi krisis akibat COVID-19. Selanjutnya, 64. Lakukan program penjualan yang menarik dan dapat meningkatkan penjualan dan cash flow. 5. Mengeluarkan program khusus delivery. 6. Memastikan keselamatan atau kesehatan pelanggan. 7. Yang terakhir, yang paling perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu terlindungi dari ancaman COVID-19 yang semakin luas ini. Nah, sekian video dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bila ada kritik dan saran, bisa komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.